Ini rel Zaragoza SW 6000 HG yang tahun 2020. Ini bautnya sudah dipasang seal tape ya. Ini bautnya pernah dibuka dan sudah dol nih. Harganya kisarannya 3,5 juta ya, masih bisa main. Halo teman-teman, salam strike. Ketemu lagi sama saya Edi Chan dari Mitra Bengkel Pancing. Hari ini kita kedatangan nih rel Zaragoza SW 6000 HG yang tahun 2020. Nah, ini seingat saya belum pernah buat videonya. Tapi kalau yang Zaragoza yang tipe tahun sebelumnya ini sudah, tapi yang 2020 ini sebelum. Oke. Karena itu saya ingin buat video tutorial ya untuk servisnya untuk Zaragoza SW 6000 HG. Ini rel punya customer MVP Om Lutfi ya, dari Ciamis Fishing Family Adventure. Kita udah minta izin orangnya untuk bikin video sama kita akan servis rel ini. Oke, kita langsung aja sambil kita review juga komponennya sambil kita servis. Jadi teman-teman kalau punya rel yang sama Zaragoza SW 6000 atau 5000, dia sama, cuma beda 10 aja. Teman-teman bisa ngikuti langkah-langkah seperti di video ini. Ini Zaragoza SW 6000 nya kita langsung buka aja. Ini tahun 2020 ya. Dia perbedaannya di sini boxnya sih hanya ada, ini udah diisi PE berarti sudah dipakai. Ada handle-nya. Ini ada special spool yang namanya untuk ganjel spool kalau lainnya nggak rata, lain nuk atas atau nuk bawah. Nah, kita pakai ganjelnya pakai ring yang dikasih di boxnya ini. Oke. Langsung aja. Dia handle screw in. Kita cek ya spesifikasinya di box. Ini karena dia HG maka rasionya 5.7 5.7/1 dengan kekuatan drag 10 kilo. Nanti kita cek dia pakai karbon tag nggak? Harusnya pakai karbon tag. Dengan berat bodinya 455 gram. Bearingnya ada 5 piece plus 1, artinya ada 5 bearing dan satu lagi bearing one way ya, bearing satu arah. Dan dia satu kali crank ini 103 cm. Sekali crank berarti 103 cm masuknya. Oke, ini untuk kapasitasnya untuk pakai PE 3 300 meter. Oke. Nanti kita akan tuliskan keterangannya di samping sini. Sekarang kita timbang beratnya. Di box saya tulis 455 gram. Kita langsung kita timbang. Saya pakai timbangan digital. Nah, teman-teman di timbangan ini 480 gram ya. Kalau di box kan 455 gram, berarti lebih berat 30 gram. Ada selisih 30 gram beratnya. Mungkin karena ada isi PE dan leader ya. Selisihnya di situ sedikit sih ya. Oke, kita langsung buka aja dan kita maintenance. Ya, teman-teman, ini Zaragoza tahun 2020 ya, SW 6000 HG-nya. Tadi saya cek ya ke customer, katanya ada permasalahan di one way. Saya juga nggak tahu apa, dan kita akan cek ya. Kita akan buka semua komponennya sama seperti rel pada rel model yang lain ya. Kita buka handle, buka spool. Di spoolnya kita buka dan kita cek semua komponennya sudah karbon tag atau belum. Nah, teman-teman, ini Zaragozanya di drag knobnya sudah ada water seal ya. Ada water seal. Ini sudah karbon tag nih, terlihat di sini. Nanti kita buka ya. Kita buka langsung deh. Kita akan memberinya semua komponennya. Ini ada dua spin nih. Satu untuk yang besar, satu lagi ada spin yang kecil. Nah, teman-teman lihat, ini kampas dragnya kan kecil nih. Kita bisa naikkan kekuatannya dengan memperbesar bidang geseknya. Jadi, nah ini kita lihat di sini kan ada kosong kan di bagian dalamnya. Bagian dalam ini kita bisa perbesar nih. Maksudnya kita bikin lubang yang kecil, bisa diupdate lagi karbon tag-nya biar lebih maksimal bisa. Kita buka bagian bawahnya. Sepertinya ini sama seperti punya Stella ya, tapi beda model nih. Jadi klikernya di bagian bawah, di dalam spool. Kita coba buka. Saya juga belum pernah buka. Kita coba.
Masih ada 3 baut, kita buka 1, 2, 3. Kita buka 3 baut ini. Nah, ada washer drag lagi di sini. Oke, sudah. Jadi kampas dragnya ada 3 ya. Nanti kasihkan satu-satu, kita bongkar dulu. Di bawah spool juga ada karet seal ya, supaya air nggak masuk ke bagian dalam spool. Ini ada water sealnya di sini. Kita buka ring spacernya. Ada 3 baut rotor nut, kita buka penjaga rotor. Ini bautnya sudah dipasang seal tip ya. Ini bautnya pernah dibuka dan sudah dol nih. Ini bautnya dipasang seal tip. Ada seal tip ini pernah dibuka nih. Gitu ya. Juga sama nih, sudah pasang seal tip tuh. Berarti rel ini pernah dibuka dan sudah lost dratnya. Makanya pakai seal tip nih. Teman-teman, ada seal tip di sini nih. Ini seal tip nih. Kita kan coba perbaiki, kita ganti abses bautnya. Ini sekarang kita buka baut mur rotor ini. Baut mur rotor ini juga ada water seal juga nih. Ada water sealnya. Ada busing. Sekarang kita buka baut rotornya dulu. Nah, teman, ini mur rotor ya. Mur rotor kita buka pakai kunci 15. Ini tertulis unscrew ke kanan. Jadi didrat kebalik. Ini ada busing plastiknya. Ada o-ring juga nih, supaya nggak masuk ke dalam pinion gear. Ada o-ring, bagian bawah juga ada o-ring nih. Saya akan cabut o-ringnya. Bagian bawah, bagian atas. Sekarang kita buka bagian relnya. Sekarang buka bagian atas bearing one way, ada 3 baut. Covernya, kendor ya. Sepertinya bautnya pada dol ini. Teman-teman, di sini ada water seal juga nih. Di bagian bawah ada busingnya. Ada water seal. Ada busingnya. Di sini seharusnya ada o-ring lagi teman-teman ya. Ada o-ring tapi o-ringnya tidak ada. Terus ada karet seal lagi di bodinya. Oh, ada nih. Nah, teman-teman, ini pasangnya salah. Pasang seharus posisinya di bagian atas tapi taruh bagian bawahnya. Jadi o-ringnya salah pasang nih. Ini ada o-ring. Ada karet seal juga. Nah, o-ringnya seharusnya pasangnya di bagian atas. Tapi dipasang di bagian bawah. Jadi ada salah pasang. Sekarang kita buka cover bawah. Ada 1, 2, 3, 4, 5 baut kita buka. Oke, kita buka bodinya. Teman-teman, di sini ada body seal juga ya. Tapi body sealnya udah pada kendor ini, udah pada besar-besar ya. Sudah terputus juga. Body sealnya sudah terputus dan sudah pada kendor nih. Kita ambil aja. Nah, sudah terputus body sealnya. Pinion gear, oscillation shaftnya cabut. Bawah pinion gear ada busing sama bearing. SC gear, nah ini modelnya masih sistem lokomotif ya, sistem engkol. Ada busing. Dan ada bearingnya di bawah. Kita buka bearingnya.
spring drive di bawah kan. Di sini ada o-ring lagi, ada o-ring sama ada seal. Sekarang ada baut body nih, ini yang bearing di sebelah sisi kiri ya. Kita buka, ada 3 baut. Kita buka. Sekarang kita buka bearing line roller ya, biar kita bisa buka cek sekalian. Teman-teman lihat, kita line roller ada seal ya, ada bearing seal, ada bushing, ada seal air juga kiri kanan. Bearing 483. Oke. Kemudian kita buka. Nah, ini sekalian kita buka ini ya, enak kenapa juga, biar kita cek. Ya teman-teman, ini rel Zaragoza SW6000 HG-nya kita udah bongkar semua ya. Kita udah buka line roller sampai ke handle kita sudah buka. Dan kita lihat di sini, kita cek semua komponennya. Tapi sebelum itu kita cuci dulu, karena ini rel mau di service, di maintenance. Kita cuci dulu, sama kita lakukan perbaikan dulu nih terhadap baut-bautnya, dikasih lem. Berarti di motor ini sudah dull. Kita bisa melakukan perbaikan dengan cara satu, mengoversize baut atau mereposisi, atau posisinya kita rubah, posisi lubangnya kita rubah, jadi kita bikin lubang baru. Oke, ini kemungkinan sih saya akan bikin lubang baru sih. Jadi kita akan tandain dan kita akan bor dan akan tap. Oke, sekarang saya akan cuci dulu. Habis cuci baru kita mereview semua komponen satu-satu. Ya teman-teman, ini rel Zaragoza-nya kita sudah cuci ya. Kita sudah bersihkan, semua komponen gearnya sudah bersih nih. Gear sudah bersih, bagian bodi juga sudah bersih ya. Kita jelaskan dari paling ujung kanan, saya akan jelaskan semua. Ini drag knob-nya, komponen Zaragoza-nya ini sudah menggunakan water seal ya. Di bagian drag knob-nya kita lihat di sini ada seal karet untuk mencegah air masuk ke komponen washer drag. Oke, dia sepinya sudah ada 2, yang satu untuk sepi untuk bagian karbon tag-nya ya, menjepit ringnya, satu lagi untuk menjepit semua nih. Ada satu yang bintang, jadi dia ada 2 bagian, di bagian atas dan di bagian bawah. Oke, ini kampasnya sudah karbon tag, ukurannya diameter dalamnya 12,5 ya, 12,5, luarnya 19,8. Kalau kita bisa upgrade ini karbon tag dengan kita memperbesar bidang geseknya. Jadi kita akan bikin karbon tag dengan lubangnya kecil. Lubangnya sebesar lubang asli spool ini, sekitar 5 mili. Jadi bidang geseknya makin luas dan power drag-nya pasti akan naik. Ini masih bisa dimaksimalkan lagi untuk bagian karbon tag washernya ya. Ini dia terdiri dari 2 bagian, ini bagian bawah, ini bagian atas. 2 di atas, 1 di bawah. Oke, ini bagian komponen klikernya. Komponen klikernya seperti punya Stella FI yang nyaman dulu ya. Dia masih model seperti ini nih. Ada 2 pentil ini sebagai kliker kiri kanannya. Oke. Dia spoolnya tentu sudah berbahan aluminium, modelnya seperti ini. Yang tahun 2020 dia ada garisnya seperti Twin Power, valid juga seperti ini. Di spoolnya nggak ada bearing. Dia ada bearing spoolnya, tapi hanya ada sejenis komponen plastik itu ya sebagai tempat slot untuk karbon tag yang bintang ini. Oke. Sekarang berikutnya kita ke bagian dari sebelah kanan lagi ya. Di sini ada 2 spacer buat peninggi spool ganjelnya. Di bagian bawahnya ada seal karetnya ini untuk melindungi supaya air tidak masuk dalam spool. Ini bawahnya ada cover rotor nut ya. Cover rotor nut, di bawahnya ada seal karet di atas rotor ini supaya airnya tidak masuk dalam dari main shaft ya.
Oke. Terus dia ada bushing di bagian rotornya, ada O-ring untuk air juga sama atas bawah, ada dua di bagian rotor, di atas dan di bawah. Oke. Ini ada covernya. Ini covernya nggak ada apa-apa, tapi ini di rel ini ada kerusakan satu baut yang dol. Nanti kita akan coba cara perbaikannya. Sekarang saya akan menjelaskan semua komponennya dulu. Ini bearing one way-nya dia sudah set seperti ini ya, seperti rel Shimano sekarang semua udah model satu set begini, jadi lebih compact. Di bagian one way bearing juga ada water seal juga ya, dengan yang warna merah ini menyempit bagian ini ada camnya ya, ada semacam kayak ring gitu, dia akan masuk dalam tengahnya supaya airnya nggak masuk. Di bawah waring one way juga ada water seal juga ya, ada oil ring dan water seal untuk di bautnya, di bodinya. Terus ini bodinya masih berbahan plastik ini ya, masih berbahan plastik untuk bagian set padnya atau covernya. Tapi kalau bodi utama sudah berbahan metal, sama seperti Stradic, sama seperti Twin Power ya. Dia bagian bodi bawahnya plastik, tapi tangkai utamanya sudah metal, lebih rigid. Terus ini sistem ankle-nya ya, oscillation-nya. Ini bahannya masih menggunakan bahan zinc, shaft-nya stainless ya. Gearnya sama juga sudah berbahan zinc, OSC gearnya. Kita lihat sini ada bekas hitam-hitam ya, berarti ini pernah kemasukan air dan korosi. Dan di bagian bearing kiri kanan atas drive gear di bodi, dia ada komponen water seal juga ya, supaya air nggak masuk ke dalam komponen bearing. Di kiri kanan juga ada, di sebelah kiri, sebelah kanan. Oke, ini bearingnya ada dua di drive gear. Di drive gear ada dua bearingnya ukuran 8/14/4 ya, di kiri dan di kanan sama ukurannya 8/14/4. Pinion sudah berbahan kuningan, berbahan brass. Di bagian bawahnya ini ada bearing ya, ukuran 6/10/3 dan bushing bearingnya. Oke, di bagian atasnya ini ukuran bearingnya 7/14/5 untuk bagian pinion gear bagian atas. Oke, untuk drive gearnya dia sudah di plating ya, sudah dilapisin. Ini teknologinya ya teman-teman, ini drive gearnya Saragosa ya. Ini namanya Lee Hagane Gear, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Dia ada lapis lagi di coat forging, dilapis lagi jadi warna hitam gini. Dia aslinya bukan warna hitam nih, warnanya seperti zinc ya. Warnanya zinc putih tapi dilapis jadi hitam gini nih. Lebih keras, nanti akan dijelaskan lagi di bagian future-nya, di bagian teknologinya. Ini seal bodinya tapi sudah terputus ya. Ini di OSC gear bagian bawahnya dia ada kuningan ya, supaya mengurangi gesekan, supaya lebih awet plastiknya. Bodi tempat slotnya OSC gear ini ada bushingnya untuk supaya mencegah dari OSC gear bergesekan dengan bodinya, slot as bodinya ini ya, biasanya cepat aus, bentuknya cepat lonjong. Nah, dengan ada bushing ini menyelesaikan masalah tersebut ya, jadi lebih awet dan lebih tahan lama. Oke, ini bearingnya sebelah kanan tadi ya, 4/14/4. Ini bearing line roller. Di line roller komponen kita lihat di sini, dia ada bearing 483 dan ada water seal kiri kanan tuh. Water seal kiri kanan ini Saragosa ini sebenarnya cukup bagus ya relnya ya, bearingnya cukup, water seal cukup, komponennya juga bagus, juga kuat ya. Tapi sayang Saragosa menurut saya spare partnya di Indonesia susah gitu. Jadi kebanyakan ini mencari saudaranya, cari ke Stradic, cari ke Speros gitu. Tapi itu sih yang halangannya sih untuk Saragosa sih. Makanya saya lebih merekomendasikan merek lain selain Saragosa. Walaupun saya nggak mungkin bahwa ini Saragosa memang bagus. Kita lihat dari bearingnya, teknologinya, seal airnya ya bagus Saragosa. Tapi kalau untuk nyari spare partnya kelemahan itu sih, ya spare partnya susah Saragosa. Jadi kita selalu nyari komponen saudaranya untuk masuk ke Saragosa. Oke. Terus ini baut body ada 2 yang panjang, ada 3 yang pendek. Ini as handle-nya ya, kita udah buka. Teman-teman lihat di sini ada bushing 2 biji ya. Bushingnya ini ukuran 593 dan 494 di bagian knob handle-nya. Nah, teman-teman ini bisa diganti dengan bearing. Teman-teman tinggal belanja bearing aja di Mitra Bengkel Pancing kalau pengen knobnya diganti bearing. Oke. Yang belakang ukurannya 593, yang depan ukurannya 494. Bisa ganti bearing, sudah upgrade. Ini knobnya model karet ya, sama seperti punya Stella ya, Twin Power yang sekarang yang Master juga seperti ini ya. Dia karet knob gini, nyaman juga. Oke, semua sudah kita bahas.
Sekarang kita bahas tentang feature-featurenya. Nah, ini feature-featurenya saya ada ambil dari internet ya. Ini Hagane Gear, berarti Hagane ini gearnya tuh diperkuat dengan adanya Shimano Code Forging teknologi. Dan warnanya hitam ini nih. Jadi aslinya warnanya putih jadi hitam, jadi sehingga permukaannya jadi lebih tahan lama, lebih kuat dan lebih halus dan lebih ringan. Kita feelingnya saat kita retrieve akan lebih halus karena adanya pelapisan Code Forging teknologinya ini ya, warna hitam ini. Terus ada X-Ship. X-Ship itu combination untuk komponen bisa bekerja dengan bareng-bareng ya, kerja dengan berbarengan. Dilihat dari pinion gearnya. Pinion gearnya teknologinya dia hanya ada strip tengahnya aja nih. Bisa pinion gearnya panjang nih. Di bagian stripnya hanya tengah doang nih. Lihat di sini. Jadi dia untuk mencari center line di diameter gearnya, sama di pinion gearnya disupport sama dua bearing ARB Shimano ya, Shimano ARB, Shimano anti rush bearing. Jadi supaya jadi lebih ini pergerakannya jadi lebih efisien, lebih ringan. Terus berikutnya adalah Hagane body. Hagane body berarti bodinya sudah diperkuat. Walaupun ini sejenis grafit atau plastik, tapi dia kuat, mempunyai kekuatan rigid yang sangat baik. Terus yang berikutnya Infinity Drive. Infinity Drive ini adalah untuk develop to provide more powerful and light winding throat bearing. Jadi kita gulungnya akan lebih ringan karena disupport sama bearing. Intinya dia adalah ada sistem bearingnya, jadi kita gulungnya akan lebih kuat dan lebih ringan. Jadi kita berasa feelingnya lebih ringan. Itu sih dia. Terus yang terakhir X-Protect ini dia ada water sealnya ya di berbagai titik ya, seperti ada di lower clutch, di pivot, di rotor, di body, semuanya ada water sealnya. Ada special grease ya, dia buat tadi yang warna putih-putih gitu, grease-nya DG13 ya. Terus cross carbon drag. Nah, carbon dragnya ini dia untuk meningkatkan kekuatan dan smooth. Terus yang terakhir air case spool. Air case spool itu dia ada lipsnya, nah, seperti ini nih. Bagian miringnya ini air case spool namanya. Ya berikutnya teman-teman, rigid support drag. Jadi support drag ini mengeliminasi supaya pergerakan spool jadi nggak goyang-goyang ya. Dilihat dari komponennya di bagian sini ini. Di bagian spoolnya ini dia ada kayak semacam kayak as masuk ke atas ya, supaya megang dia sehingga spoolnya dia nggak banyak goyang-goyang nih, nggak banyak kubel, nggak banyak goyang-goyang, jadi lebih rigid dia. Itu rigid support drag. Terus one piece bell ini nih, bell wire-nya dia satu piece. ASRB itu tau lah, ini bearing dari Shimano ya, di teknologinya anti rush bearing, jadi ada bearing stainless dikasih lapisan lagi, jadi warnanya jadi hitam-hitam gitu, jadi lebih kuat terhadap korosi. Tapi bisa karat juga bisa, temen, waktunya akan lebih lama. Oke, itu aja semua teknologinya. Sekarang kita rakit dan kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada di rel Om Lutfi ini. Oke, sekarang kita bisa rakit dulu komponen-komponen yang bisa kita rakit seperti line roller dan handle. Berikutnya kita masuk ke komponen gear, kita rakit sama kita perbaikin buat yang slack ini, nanti kita coba cari caranya. Oke, langsung aja kita rakit. Pertama kita rakit yang gampang dulu ya, bagian knob handle kita kasih grease dikit. Dia ada bushing, ada ring satu, ring kuningan. Ini bushing teflon ya, kasih grease supaya ringan putarnya. Masukkan ini bushing juga ya, 494, bisa ganti bearing teman-teman. Tinggal cari aja ukuran bearing 494, tinggal langsung pasang aja PNP, nggak usah banyak ubah apapun. Bisa putar ringan. Memang kenapa sudah selesai ya, nggak ada otek, motor bisa berputar dengan ringan. Ya teman-teman, sekarang kita pasang line roller. Line roller tadi saya cek di skematiknya ya, ini line rollernya ada hilang ring bagian depan ya, ringnya bagian depan ada hilang. Ukurannya nggak tahu, tapi kita udah buat lagi nih. Saya buat pakai ring teflon untuk ganjelnya bagian depan, jadi line rollernya nggak banyak koclak ya. Kita ada bikin ring teflon bagian depan. Kita kasih pelumas dulu, grease dulu nih supaya licin. Pakai drag grease ya. Pemasangannya teman-teman perhatikan, ini line roller bagian depan, ini bagian belakang, dia ada ring plastik.
masuk ke dalam. Ini ada bearingnya 483. Bearing 483 kita kasih oil dulu. Oke, kita langsung masukkan bearingnya. Teman-teman perhatikan yang bagian belakang tuh kondisinya tebal ya, yang tebal ya. Ada dua dia. Ini berbeda nih, kiri kanan, kiri sama kanan berbeda. Ketebalannya berbeda nih. Yang sebelah kanan saya lebih tebal, sebelah kiri saya lebih tipis. Sebelah kanan saya tebal, sebelah kiri saya lebih tipis tuh. Oke, yang sebelah kanan saya taruh di posisi kanan, yang sebelah kiri tipis saya taruh di depan. Jadi posisi seperti ini. Ini bagian depannya, masukin. Bagian belakangnya di posisi seperti ini. Oke, tadi saya ada bikin ring ganjel ya. Jadi mansap kita masukkan, nah ring-ring kita siapkan, ring-ringnya. Busing kita masukkan terlebih dahulu. Kita kasih oil pan biar licin. Bagian depannya kita kasih oil. Oke, ada ring ganjelnya sudah ada dalam. Masukkan. Bagian belakangnya yang bagian tebal di belakang. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya. Posisi seperti ini. Dan kita pasang. Ini Anda bisa putar dengan ringan. Nah, yang motor bisa diputar dengan ringan dan tidak ada goyang ya. Jadi ini sudah baik kondisinya. Oke, kita kencingkan sekali lagi untuk memastikan. Oke, sekarang kita masuk ke komponen carbon tag ya. Carbon tagnya kita selesaikan dulu. Ini saya pakai drag grease untuk di bagian carbon tagnya. Oke, kita kasih grease. Ini cara pemasangannya kita masukkan dulu. Oke, sudah masuk. Baru kita pasang ke spool. Pasangnya posisi tiduran aja biar nggak keluar. Nah, lalu kita balik. Lalu kita putar sehingga lubangnya sesuai dengan nyampe lubangnya pas dengan lubang bautnya. 1, 2, 3 pas. Lalu kita pasang. Kena dulu baru terakhir baru kencengin ya. Ini bautnya sudah terpasang, sekarang kita kencangkan. Ini sekarang kita carbon tag-nya kita kasih grease lagi. Nomor 2 yang bintang kita masukkan, ada ring, kawat spinnya masukkan. Oke, berikutnya kawat segi 6. Oke, bagian karbonnya sudah selesai. Sekarang kita rakit bagian mesinnya. Sekarang kita rakit bearing dulu, kita cek bearing komponen kondisinya. Ada bunyi sedikit sih. Jadi masih bisa putar, jadi kita pakai lagi deh, nggak apa-apa. Sekarang kita pasang bearingnya. Pasang, ini ada seal karetnya ya, tengah-tengah. Lalu ada ring. Lalu ada bearingnya 814/4. Saya pakai drag grease biar nggak berisik ya, biar juga lebih tahan korosi. Ada bautnya 3 biji, kita pasang. Kita setting dulu sealnya biar di tengah. Kita bautnya jangan kencengin ya, tapi sudah kena tapi belum kenceng. Setting dulu, kita putar-putar. Sudah ringan, baru kita campur pelan-pelan.
baru kita kencangkan. Oke, sekarang kita perbaiki dulu nih. Di bagian sini ada baut yang dol ya, nggak bisa kencang. Kita cek dulu gimana posisinya. Ya nggak bisa kencang begini posisinya. Teman-teman, di sini kita lihat, di sini yang dua masih bagus, ada satu yang udah lost nih. Ini sudah lost yang sebelah kiri nih. Sebelah kiri sini udah lost. Kita coba perbaikin dulu ya. Ya teman-teman, tadi kan ada satu baut nih yang sudah rusak ya, sudah dol ya. Ini sudah nggak bisa lagi nih ya, bagian sebelah kiri sudah lost nih ya, bisa masuk. Saya ganti dengan baut yang lebih besar. Jadi kita ada oversize. Ini ukuran skrup 2,5 mili. Saya ganti dengan drat biasa ukuran 3 mili. Karena ketersediaan bautnya susah ini ya untuk ukuran seperti ini untuk yang skrup. Tapi kita coba, kita sudah tap tadi, ini sudah bisa. Jadi seperti ini posisinya. Kalau kita pasang, nah ini sudah bisa. Jadi kita jadi pakai tap 3 mili ya. Sudah bisa, jadi kita tinggal setting aja. Oke. Sudah bisa. Panjang bautnya disesuaikan dengan baut yang asli. Nah, ini sudah pas nih ukurannya. Oke, tapi bautnya sudah kita oversize. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita rakit kembali. Kita rakit kembali dulu. Pertama-tama dari bodi ini kan kita pasang dulu bearing bagian bawah ya. Bearing bagian bawah ini ada water seal-nya. Water seal-nya kita taruh dulu posisi paling bawah. Ini ada ring. Oke, ini ada bearingnya ukuran 814/4 nih, SHRB. Kita kasih oil. Kapan dikasih oil, kapan dikasih grease? Kalau ini bagian dalam ya, jadi terlindungi dari air. Jadi saya lebih prefer pakai oil. Tapi kalau bagian luar di sebelah kiri, karena air lebih mudah masuk, makanya pertimbangan saya pakai grease. Itu aja sih pertimbangannya. Terus kita pasang bautnya, baut penutupnya 3. Baut untuk mengencangkan bearing. Oke, prosedurnya sama. Kita kencangkan, kita scoopnya kita pasang, tapi jangan terlalu kencang. Kita kasih pelumas dulu biar sealnya nggak berisik, bergesekan dengan as dari drive gear. Drive gear ini kita masukkan, kita setting dulu sampai bisa berputar dengan ringan. Oke, kita cabut, baru kita kencangkan. Oke, sekarang kita pasang busing dengan busing kuningan ini ya, busing kuningan di bagian OSC gearnya. Kita kasih white grease permukaannya. Ini ada busing dengan bearingnya. Busing bearing nih, bearing ukurannya 613. Kasih oil lagi karena bagian dalam. Kita keluarin dulu deh. Kita pasang dulu busingnya. Pentingnya teman-teman, busing ada lubang. Yang ada lubang ini tanda kita menyesuaikan di bagian bodi juga ya, yang ada lubang juga ya. Posisinya jadi harus sesuai. Sesuai. Main shaft kita kasih white grease biar permukaan bergesekan. Oil bisa utama kita pakai oil, jangan kasih grease di sini ya, dengar jadi berat. Sekarang drive gear kita kasih white grease dulu. Kita masukkan dulu. Masuk. Yang tadi bearing 613 kita masukkan. Slipan. Berikutnya bearing ya, pinion gear. Pinion gearnya kita kasih grease juga. Untuk bagian asap dalamnya oil pan. Kita masukkan dulu.
Ini pinion gearnya kita putar agak kasar ya sebenarnya ya. Ada suara, jadi sebaiknya kita ganti aja nih ukuran 7/14/5 ya. Ini yang baru smooth ya, yang lama udah bunyi-bunyi nih. Kita kasih drag grease supaya lebih tahan korosi. Pasang. Jangan lupa bagian oscillation ada sap kecilnya. Oke, ini seal o-ringnya sebenarnya sih harus diganti ya temen, karena kita partnya nggak ready. Kita coba pasang lagi, sudah terputus nih. Kita coba pasang, masih bisa ya. Ya teman-teman, lihat teman-teman, seal bodinya sudah terpasang sempurna ya, sudah terpasang dengan baik. Akhirnya bisa bergerak naik turun dengan ringan ya, berarti sudah oke. Kita tinggal pasang covernya saja. Oke, kita langsung pasang. Jangan lupa kita kasih grease di permukaan drive gearnya, karena dia akan bergesekan dengan water seal ya. Pasang. Nah, dia harus bisa terus untuk dengan sempurna. Oke, bisa putar dengan ringan. Oke, nah kita pasang buat bodinya yang panjang bagian depan, 1, 2 di atas. Bodi sudah terpasang semua dan relnya bisa putar dengan ringan ya. Terus kita pasang oil. Ini ada seal yang tebal ya untuk menutupi baut. Terus o-ring, ada o-ring. Jadi o-ringnya salah pasang ya. Ini kita perbaiki o-ringnya, posisinya harus di bawah manual bearing. Teman-teman perhatikan ada knocknya 2. Jangan salah pasang-pasangannya. Oke, sesuai bearing, kasih pelumas. Oke, masuk. Berikutnya water seal-nya, ada seal air. Putar-putar. Baru sekarang kita masukkan tutup covernya ya. Tadi yang besar lubangnya di besar, kita pasang dulu sebelah sini yang kita oversize. Ini yang tadi kita oversize ya. Kita ambil karet dulu deh. Ini ada o-ringnya, kita pindahkan. Ya teman, nih seal o-ringnya kita pindahin ya supaya air nggak masuk. Ini buat yang kita oversize, kita ganti. Oke, bautnya sudah terpasang semua, sudah terpasang sempurna, sudah kencang. Sekarang kita kembali ke rotor. Nah, ini rotornya bautnya sudah dilem semua nih. Kita akan reposisi lubang aja ya, lubangnya kita buat lubang baru, tetap lubang baru lagi. Ya teman-teman, ini kan tadi kita lihat seperti awal kan ini 3 biji bolt sudah dol nih. Mau nggak mau kita harus reposisi lubang, kita harus buat tanda dulu. Jadi kita pasang dulu deh. Kita pasang. Jangan lupa di sini ada seal karet, kita masukin dulu seal karetnya. Reposisi lubang. Kita masukkan dulu. Oke, ini jangan lupa sini ada o-ring juga. Tuh, airnya banyak.
Kita kencangkan dulu bautnya sampai kunci 15. Oke, karena ini kita mau benerin lubang, jadi kita nggak pasang dulu. Kita akan coba ukur. Nah, lubangnya kita akan geser ke titik yang berlawanan. Sekarang kita buat tanda dulu. Karena posisi begini kita ubah tanda ya. Kita bikin butan. Bikin buatan. Nah teman-teman lihat, ini ada posisi lubang yang baru 1, 2, 3. Sekarang kita melakukan bor supaya bisa masuk skrup inilah. Skrup ini kita perhatikan, skrup ini diameter luarnya 2,5 mili. Kita akan pakai bor 2 mili, jadi dia ada daging setengah mili. Oke, sekarang kita buka lagi. Kita buka lagi, sila kita lepas lagi biar nggak hilang. Nanti kena gram lepas. Sekarang kita melakukan bor 2 mili di titik ini. Sebelumnya kita melakukan penitiknya dulu. Penitik tapi pelan-pelan ini titiknya, karena ini bodinya masih hati-hati. Kita penitik pakai palu aluminium ya, ngeringan aja. Tapi supaya center kita harus ada penitikan. Oke, berikutnya ya, kita sudah tanda dan sudah melakukan penitikan 1, 2, 3. Sekarang kita bor 2 mili. Oke ya teman-teman, ini ada 3 lubang ya, baru kita bor ke 2 mili ya. Sekarang kita coba masukkan dengan skrup 2,5 mili. Kita akan coba dulu bisa gak ya. Kalau nggak bisa kita pakai lebih besar lagi. Nah sudah bisa ya teman-teman ya. Ini yang ini 3 lubang ini sebenarnya tidak ada ujungnya ya, nggak ada lubangnya. Jadi kita nggak usah papain. Yang baru ini kan tutup baut, jadi dia air nggak masuk. Oke, sekarang kita langsung pemasangan. Jangan lupa pasang ininya, oil o-ring. Kita masukkan o-ring bagian atas harus masuk sempurna. Baru kita pasang rotor nut, arahnya hidrat kebalik. Setting dulu penutupnya harus sesuai lubangnya. Dikit lagi. Nah teman-teman perhatikan, ini lubangnya sudah sesuai nih, 1, 2, 3 sudah sesuai dengan titiknya. Baru kita pasang busingnya ya. Ini ada busing, kita kasih oil dulu. Busing bagian bawah. Busing ini ada sil air juga ya. Sil air bagian atas, baru rotor nut cover. Nah sekarang tinggal kita pasang bautnya. Oke, bautnya sudah kencang dan posisinya sudah sangat bagus dan kuat ya cengkramnya, jadi dia nggak dol lagi. Ini water seal-nya yang hadap atas. Ini ada ring bawah, ring pad, spacer spool. Oke, ini yang cover bagian bawah. Ada bautnya. Bautnya bisa nempel. Spool. Oke, sudah selesai. Ini tinggal bearing yang kita ganti, dan ini baut yang kita ganti, kita oversize. Oke. Ya teman-teman, ini rel Zaragoza SW6000 HG-nya yang tahun 2020-nya udah saya perbaiki ya. Tadi kita lihat sini bautnya ada dol kan, ada yang di rotor nut ada 3 dol, yang di one way bearingnya ada 1 yang udah rusak slack ya. Terus ada 1 bearing yang udah korosi, ini ada suara, kita ganti. Sama line rollernya tadi saya ada ring yang hilang, kotak-kotak. Kita sekarang udah bagus nih, sudah padat dan sudah bisa putar dengan ringan.
Oke, dan relnya sekarang kondisi juga sudah enak nih, udah ringan berputarnya. Oke ya teman-teman, menurut saya ini rel seharusnya sebenarnya cukup bagus ya rel ini, karena dilihat dari water seal-nya, dilihat dari jumlah bearingnya dan gearnya juga sudah bagus. Oh ya, rel ini harganya kisarannya 3,5 juta ya, itu pertimbangan teman-teman. Tapi kalau saya sih lebih merekomendasikan ke Stradic ya, memang tapi agak mahal sedikit, tapi kelebihannya di bodinya. Oke, tadi kan kita lihat kan di bagian tuas, di bagian bodi utamanya main frame-nya metal, tapi set padnya masih plastik dan rotornya masih plastik juga teman-teman nih. Dilihat dia bisa main-main nih, bisa main. Nah, kalau Stradic dia sudah full metal, jadi akan jauh lebih bagus dan jauh lebih kuat. Teman, harganya pasti akan lebih mahal sedikit ya dari yang Zaragoza ini. Oke, segitu aja dulu video kali ini mengenai Zaragoza. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa buat komen, like, share, dan subscribe. Salam strike.